Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita beristirahat beberapa waktu teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Tadi adalah rumah makan tahu Sumedang yang berada di Prabu Muli. Saya ucapkan bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, menjalankan rukun Islam keempat, semoga amal ibadah teman-teman semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti ketakwaan kita menjalankan atau menegakkan rukun Islam yang keempat dengan menjalankan puasa Ramadan. Dan semoga dengan ibadah kali ini semakin menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan kita insan atau pribadi yang lebih baik dari sebelumnya teman-teman. Kita masih berada di Prabu Muli teman-teman. Mungkin tidak terlalu lama lagi kita akan sampai di Lembak kalau tidak salah teman-teman. Setelah itu baru Gelombang, Indralaya, dan kita akan sampai di kota Palembang. Kita masih melintasi di beberapa wilayah sih teman-teman untuk sampai di kota Palembang. Posisi sekarang sepertinya kita sudah mulai masuk ke daerah Lembak teman-teman. Jalan lintas tengah Palembang, Lampung, Sumatera Selatan. Perjalanan via jalan lintas tengah Palembang, Lampung, Sumatera Selatan di malam hari. Beginilah suasananya teman-teman, tata cara bagaimana kita berkendara lintas di jalan lintas tengah pada malam hari. Ya, bagi teman-teman yang berada di wilayah sini, saya ucapkan salam kenal, salam hangat dari saya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi juga kita akan bersiap untuk berbuka puasa teman-teman di bulan Ramadan ini. Memang banyak kemuliaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana Allah mulai atau menurunkan Al-Quranul Karim pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Mungkin tidak lama lagi kita akan menyambut malam Lailatul Qadar teman-teman di 17 Ramadan, di hari-hari ganjil, sebagai sumber hidayah. Mudah-mudahan Al-Quran tersebut seluruh manusia menuju kepada jalan kebenaran, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita, menuntun hati kita untuk selalu takwa kepadanya dan menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan di bulan Ramadan ini juga teman-teman, di dalamnya terdapat bukti petunjuk yang paling jelas yang mengantarkan kepada hidayah Allah, dan juga menjadi pembeda antara kebenaran dengan kebatilan teman-teman. Luar biasa keberkahan di bulan Ramadan ini. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan kehadiran bulan ini dalam keadaan sehat dan mungkin hendaklah berpuasa pada siang harinya, dan diberikan kemudahan bagi orang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa. Teman-teman ini seperti saya lagi di perjalanan, sebenarnya boleh sih tidak puasa, tetapi tetap kita usahakan untuk puasa lah. Kemudian mereka dapat mengqadha yang sesuai dengan jumlah di hari yang tidak puasa tadi teman-teman. Kita diberi kemudahan sih oleh Allah terkait puasa ini.
tapi lebih baik kalau kita memang diberi kesehatan, kekuatan, ya kita usahakan untuk menjalankannya, karena itu sebagai salah satu rukun Islam yang keempat, teman-teman. Hari sudah mulai gelap, teman-teman. Sebentar lagi akan masuk waktu maghrib. Kita masih berada di Lembak sepertinya, teman-teman, di Jalan Lintas Tengah, Palembang, Lampung, Sumatera Selatan. Sungguh sangat bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan, bulan suci umat Islam ini, teman-teman. Karena jangan kita manusia awam ini, bahkan beliau Rasulullah SAW juga selalu berdoa, teman-teman, dari bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Beliau SAW selalu mengajarkan kita untuk selalu memohon di 3 bulan ini. Bahkan setiap sering sekali kita mendengar doa-doa ini dipanjatkan imam-imam sholat, baik di musola ataupun masjid, teman-teman, yang kurang lebih bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, kurang lebih artinya, teman-teman, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Inilah doa yang selalu dipanjatkan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sehingga kita patut bersyukur, teman-teman, di bulan Ramadan ini kita masih diberi nafas, diberi kesehatan, dan mudah-mudahan kesempatan yang luar biasa ini, kesempatan yang sangat berharga ini, jangan kita sia-siakan, teman-teman, untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, serta menjauhi segala larangan-larangannya, karena di bulan Ramadan ini menjadi salah satu rukun Islam yang keempat, teman-teman. Karena Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, kalau tidak salah semacam itu, teman-teman. Kalau tidak salah ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya kita sangat diperintahkan Allah untuk beribadah kepadanya, teman-teman. Memang secara ini banyak kajian para ulama mengatakan Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang butuh dengan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Semua perbuatan yang kita lakukan semasa hidup akan menuju kepada perjalanan panjang yang dinamakan akhirat, teman-teman. Nah, perjalanan kehidupan yang sementara ini yang akan menentukan akan nikmatkah atau sengsarakah dalam kehidupan panjang kita. Makanya terkait ibadah ini bukan Allah yang membutuhkan kita beribadah, tetapi justru kita yang butuh kepada Allah. Kita masih berada di Lembak, teman-teman. Ini sudah mulai maghrib, nanti kita akan cari masjid sekaligus istirahat, teman-teman. Nanti mungkin video akan saya skip sebentar karena kita akan mendirikan sholat maghrib juga. Sembari kita mencari masjid, teman-teman, untuk mendirikan sholat maghrib. Ya, jalan agak lumayan rusak sih, teman-teman, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu perjalanan kita lah. Kita sambil toleh-toleh untuk mencari masjid, teman-teman.
Iya, di depan itu sepertinya ada. Setelah istirahat, kita lanjutkan lagi perjalanan kita, teman-teman. Sekarang kita sudah masuk di Gelombang sepertinya. Sepertinya kita sudah masuk di wilayah Gelombang, teman-teman, di Jalan Lintas Tengah, Palembang, Lampung, Sumatera Selatan. Ini sudah mulai keramaian terlihat. Di kanan kiri kita tampak keramaian, teman-teman. Ada Indomaret. Memang cuaca sangat bagus sih di sore ini, begitu cerah. Jadi sangat, ya, nyaman sekali sih teman-teman untuk kita berkendara. Tapi kalau dalam keadaan hujan mungkin kita akan sedikit repot sih di jalan lintas semacam ini, karena kaca kendaraan kita pun mungkin akan kotor juga. Ya syukurlah, alhamdulillah gitu loh. Di malam ini cuaca sangat bagus sekali, sangat cerah. Ya mudah-mudahan hasil rekaman video ini ya paling tidak bisa dinikmati lah, tidak ada gangguan baik dari debu atau percikan air. Di jalan lintas tengah ini teman-teman memang lumayan ramai padat. Ya selalu tak henti-hentinya saya menghimbau untuk selalu berhati-hati, selalu waspada, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan. Itulah yang selalu saya sampaikan teman-teman, karena memang di jalan lintas semacam ini perlu kehati-hatian, kewaspadaan yang ekstra. Kendaraan-kendaraan besar juga banyak berlalu lalang yang menuju ke Lampung. Ini hari sudah mulai gelap teman-teman. Pengalaman terindah melintas di jalan lintas tengah Palembang, Lampung, Sumatera Selatan. Ini ada tanda harus berhati-hati, takutnya nanti ada orang nyebrang. Waspada, perhatikan. Sangat indah sekali teman-teman perjalanan di malam ini, dengan kondisi jalan yang sangat halus. Begitu banyak pemandangan, view di malam hari yang begitu indah di sepanjang jalan yang kita lintasi ini. Kemudian kita harus selalu menggunakan lajur, jangan mudah kita untuk berpindah jalur teman-teman. Ya seandainya kita ingin berpindah jalur ya perhatikanlah, tetapi saya pribadi lebih baik ya menggunakan jalur yang saya lalui ini aja sih. Kita masih berada di Gelombang. Sepertinya di Gelombang teman-teman. Kalau Lembah sepertinya sudah lewat sih, yang tadi di belakang kita tadi sebelum masjid teman-teman. Sepertinya ini memang sudah Gelombang sih ya, karena saya juga baru ya sekian puluh tahun baru kali ini juga melintas di sini kembali. Ya dulu waktu semasa kecil apabila kita pergi ke Jawa, kebenaran saya ini orang Jawa teman-teman. Jadi kalau dari Palembang menuju ke Semarang pada waktu itu, sebelum ada jalan lintas timur pasti menggunakan jalan lintas tengah ini teman-teman. Yang mungkin kenangan masa kecil dulu ya agak sedikit lupa lah, ini sudah sampai di mana atau di mana gitu kan. Tetapi paling tidak ada perubahan teman-teman.
di jalan lintas tengah ini ya, semacam inilah kondisinya. Untuk keseluruhan jalan sangat halus. Terkait kerusakan-kerusakan yang memang ada, tetapi itu hal yang wajar lah. Namanya jalan lintas pasti ada yang rusak. Tetapi untuk keseluruhan rata-rata dapat teman-teman saksikan, ya sangat layak lah, sangat halus. Di depan kita nanti teman-teman ada perlintasan rel kereta api. Mungkin video akan saya akhiri di sana teman-teman untuk perjalanan kali ini, dan video akan kita lanjutkan setelah itu perlintasan rel kereta api tersebut. Memang di rel itu teman-teman ada kerusakan sih, lubang yang sangat dalam. Untuk itu nanti menjadi pembatas video inilah. Ya, setelah itu akan kita lanjutkan perjalanan ini di video berikutnya. Apabila selama perjalanan ini ada narasi saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, maupun perilaku dari saya yang kurang berkenan kepada teman-teman semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita masih melintas di beberapa wilayah teman-teman, Lumbang, Indralaya, dan baru masuk sampai kota Palembang. Untuk itu saya tunggu teman-teman untuk nonton di video berikutnya.